Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Salam sejahtera dan semoga seluruh titah di jagat raya yang kelihatan ataupun tidak kelihatan semua dalam keadaan damai, abadi, sejahtera, dan sudah barang tentu senang sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Ini karena pemasukan di Kiprah Jati ini semakin menggeliat dan semakin banyak permintaan-permintaan. Oleh karena itu, semua yang terhimpun, semua yang ada di dalam budaya negeri ini akan kita cuatkan, akan kita kibarkan ke semuanya. Dan untuk ini, mengingat hari ini juga kita akan menghadapi hari yang besar. Hari besar itu karena seluruh umat manusia semua mengikuti, yaitu tahun baru. Dan sebelum tahun baru biasanya ada hari yang sakral, disebut hari Natal. Hari ini kita tidak memperingati hari Natal, tapi hari ini sebagai warga negara, sebagai umat manusia yang hidup di muka jagat ini pengen mencari, mengambil hikmahnya hari Natal. Sama sekali lagi, hari ini tidak memperingati hari Natal, tapi akan mencari hikmah. Karena kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang bercorak ragam. Dan berbahagialah kita hidup di negeri yang berwarna-warna suku, adat, kepercayaan ini. Dan ternyata memang kuat. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan bicara di sini. Inisiatifnya adalah adik-adik dari Debu Nusantara. Debu Nusantara adalah pada umumnya terdiri dari pemuda dan mahasiswa yang terhimpun di kota Malang ini, dan banyak dari luar pulau, dari Sumatera ada, dari Kalimantan, sampai dengan dari Irian Jaya atau Papua sana juga ada. Hari ini kita akan mulai berbicara tentang hikmah. Hikmah itu adalah apa sih sebenarnya intisari dari kehidupan ini, gitu loh. Kehidupan sesuai dengan kacamata Natal itu sendiri. Kita mulai saja dari ini, dari Pak Bowo dulu, monggo kami persilakan. Ini Pak Antoni Wibowo, seorang pelukis dan budayawan. Matur nuwun Pak Jati. Rahayu. Rahayu. Wilujeng piyosan dalem Gusti Yesus. Selamat Natal bagi yang merayakannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi Pak Jati berbicara tentang apa hikmah hari raya Natal itu bagi tidak hanya orang Kristiani, tapi juga bagi mereka yang terbuka kepada kebijaksanaan hidup. Hikmah tentunya adalah nilai-nilai tertinggi dari kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan. Hikmah adalah, jadi satu peristiwa itu memberikan apa? Nilai-nilai tertinggi apa yang bisa kita pakai untuk menyemangati, mengarahkan, menata kembali, dan mengkontrol dari perilaku kita, yaitu budayaan kita. Tentunya saudara-saudara pendengar, sebagai peristiwa sejarah, tentunya Natal adalah ulang tahun kelahiran Yesus. Tapi secara hikmah Natal tentunya adalah apa yang bisa kita teladani dari peristiwa tersebut. Kalau menurut saya suka pada menafsirkan ini Pak Jati dan saudara pendengar. Biasanya digambarkan sebagai bayi. Nah, kita juga adalah pernah menjadi bayi. Siapapun yang pernah dilahirkan menjadi bayi, dia harus siap tidak hanya bersuka cita karena ada kelahiran baru, tapi juga siap untuk tumbuh di tengah-tengah dunia yang penuh konflik ini, penuh perbedaan ini. Disinilah pentingnya laku
bagaimana nyangoni si bayi ini, yaitu saya dan Anda, yang dalam masa bertumbuh terus ini, untuk tidak terjatuh kepada kesia-siaan hidup. Disinilah pentingnya kita menimba yang namanya hikmah dari apa saja, baik dari ilmu maupun dari agama maupun dari budaya yang lain. Jadi tentunya di sini mengarahkan kepada perilaku kita. Nah, saya sebagai seorang Kristiani tentunya harus tidak boleh keluar dari rel. Yang pertama, hikmah Natal adalah semangat menembah. Menembah itu sendiri adalah semangat melaksanakan pertobatan. Yang pertama, melakukan pertobatan. Yang kedua adalah melaksanakan hukum kasih, yaitu melakukan berbagi kepedulian. Nah, ini istilah pertobatan ini rasanya nggak enak, tapi memang itu istilah teknis ya, istilah teknis. Bagaimana kita memperbanyak, menembah, mendekat, tidak hanya soal rogo kita, tapi terutama pada perilaku kita. Nah, disinilah sebetulnya inspirasi dari bagaimana seseorang penyembah itu mempersiapkan dirinya. Maka di dalam agama Kristen, masa sekarang ini disebut masa Advent. Advent itu artinya penantian, bukan sekedar ngenteni ambek meneng lungguh, tapi mempersiapkan diri. Saudara, tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang tidak menanti. Semuanya menanti, baik yang profan maupun yang sakral, maupun yang sudah pasti, yaitu mati misalnya. Itu yang menanti. Semua kita nanti. Jadi bagaimana kita supaya tidak bosan nunggu menanti, mempersiapkan diri dengan aktivitas. Seperti bayi yang tumbuh, yang berkembang, yang berjuang, yang berjumpa dengan segala persoalan-persoalan dunia. Itu perlu adanya pegangan, perlu ada atmosfer yang sehat, yang benar dari para orang tuanya, dan tentunya para pemimpin-pemimpin memberi keteladanan dan sebagainya. Inilah saya pikir sementara ini pengertian saya tentang hikmah Natal, Pak Jadi. Iya. Ya, tidak ada ajaran suci satupun yang mengajarkan kita untuk tidak enak, istilah dalam tanda petik hidup tidak enak. Hidup tidak enak itu bisa juga karena kita benci itu tidak enak loh, benci itu bagaimana enak? Wong kita sudah emosional, kita tampil untuk membenci. Dan kadang-kadang yang dibenci mungkin lebih baik daripada kita sendiri. Oleh karena itu tadi hikmah Natal ini yang perlu kita semangati adalah satu, bertobat. Isinya bertobat itu ya kapok, ya kapok. Kapok lahir kembali sebagai bayi. Ya memang betul, meskipun lah maksudnya mungkin Pak Bowo yang dimaksud sebagai bayi itu meskipun sudah jenggotan, sudah rambut putih bisa juga ya sebagai bayi ya. Itulah mungkin yang dimaksud meminjam budaya orang Nasrani, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dari kubur. Yang mati adalah otaknya. Kenapa kita setiap hari gegap gembita pengen mempunyai mobil mewah, pengen mempunyai duit triliunan, pengen mempunyai rumah seperti istana, tetapi ternyata kita gersang, sama sekali tidak mengenal sentuhan dengan dunia gaib itu sendiri, atau faktor-faktor yang lain yang membuat kita tentram di dalam hati. Mungkin itu yang dimaksud Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dari kubur. Yang mati adalah otaknya. Kelihatannya meleleh, kelihatannya senang sate, senang capcay, tapi hidupnya itu semakin kayak zombie, maaf. Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua tadi itu hukum kasih. Hukum kasih itu bagaimana ya? Cinta kasih. Ini kelihatannya bolpen ini sederhana. Adik-adik kalau sekolah, mengingat ini sangat penting, cintailah. Semua benda kalau dicintai, pasti dia mencintai kita. Jangan dipikir meskipun dia tidak punya nyawa, dia dulu dari roh. Dari roh, semua itu dari roh. Lalu menjadi batu, lalu menjadi api, menjadi air, menjadi bintang, menjadi matahari, menjadi Pluto, menjadi bumi. Jadi hukum cinta kasih memang sangat mutlak sekali. Semua yang dicintai, dia juga mencintai kita meskipun benda.
Itulah kadang-kadang orang kita itu sok nyimpen jimat, barang siji ning dirumat. Sebenarnya intinya ke sana intinya itu ajar itu ya. Lalu yang kedua tadi, yang ketiga tadi mendekat ya, mendekat ini sudah barang tentu meminjam istilahnya orang pangestu, paguyupan esti tunggal, rilo, sabar, nrimo, temen, jujur, budi luhur. Nah, mendekat itu urut-urut aja seperti itu kalau dijawakan. Nah, sekarang kita pengen mengorek isi hatinya anak-anak muda. Karena zaman ini milik yang muda, bukan milik yang tua. Yang tua kata Pak Bomo, ndak wurung ya nunggu. Nunggu untuk kembali gitu loh ya. Yang muda, oleh karena itu yang muda terus radikal, harus revolusioner dalam pemikiran ya. Revolusioner itu menjebol dan membangun, tidak bunuh membunuh, itu bukan revolusioner. Revolusioner itu predator itu. Ye, monggo silakan. Fania, nama lengkapnya? Selamat sore, saya Fania Wibisono, mewakili dari teman-teman Debu Nusantara. Mungkin ada tanggapan singkat mengenai hari Natal pada yang biasanya generasi kami alami, sepertinya sudah banyak pergeseran ya Pak. Karena ketika Natal itu hanya dirayakan sebagai tradisi yang tidak ada maknanya, karena kita sendiri sibuk lalu berkumpulnya keluarga itu di Natal saja, sedangkan nilai-nilai tentang kasih sayang, tentang apa, mulai pudar. Ini saya akui sendiri ketika banyaknya makna yang harusnya kita membagi bukan hanya materi ya, tetapi ya cinta kasih itu sendiri, waktu, perhatian dengan saudara-saudara, dengan keluarga, itu sudah tersita dengan materi itu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita ngumpul, bukannya saling tanya kabar, kumpul keluarga ya, tanya kabar, terus berbagi cerita, malah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu salah satu hal yang bergeser ya, karena adanya teknologi ini, sehingga kita nggak bisa benar-benar bisa merasakan bagaimana Natal sebenarnya diilhami untuk saling berbagi waktu, berbagi kasih sayang itu sendiri. Dan kita merefleksikan setahunan ini kita udah ngapain, lalu apa yang bisa kita lakukan ke depannya lagi sehingga lebih bagus. Itu yang ada di generasi saya sekarang ini. Ya, terima kasih. Ini pengakuan dari generasi muda. Dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita yang mempunyai gambaran untuk menjemput era di masa yang akan datang. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kiranya memang masih banyak waktu untuk bedah tentang hikmah hari Natal ini, nilai yang tertinggi dari hari Natal ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ya, memang begitu indah di negeri ini. Di negeri ini adalah Taman Sarinya internasional menurut Bung Karno. Itu memang benar. Di sini hanya ada beberapa agama. Di Turki, di negara Timur Tengah yang namanya Turki, itu agama itu kurang lebih ada 16 agama di Turki itu. Tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada pertikaian. Yang ada di selatan Turki itu ada sedikit geraan-geraan itu aja dari aliran-aliran di luar Turki justru yang ada. Itu yang mungkin pengen merasa punya hak di Turki, dan ternyata Turki mampu memikul antara dunia barat dan dunia timur karena berada di tengah-tengah, di timur tengah sana. Nah, jadi kalau kita ini terdiri dari beberapa agama yang bercorak ragam suku adat, inilah kekuatan yang sangat dahsyat. Dan jangan membenci satu sama lain. Itu sama sekali lubang dari kehancuran itu sendiri. Pak Bimo, monggo kami persilakan. Rayu. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara saya yang dapat menangkap siaran Dhamma TV di mana saja. Selain mengucapkan selamat, tentu saja juga apa yang terkandung seperti yang disampaikan oleh Romo Antonius Wibowo tadi, bahwa hikmah yang diambil jadi
inti dari kawicaksanaan itulah yang sebenarnya perlu satu penghayatan khusus. Tidak hanya sekedar bahwa merayakan Natal seperti tadi disampaikan Pak, sebagai suatu tradisi pertemuan tahunan dengan keluarga seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga terjadi dimanapun. Namun yang coba saya renungkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan arti atau makna dari peringatan itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa Natal itu lahir ya, bahwa satu kelahiran itu membawa harapan. Nah, di dalam harapan ini ada satu perjalanan yang bermakna bisa jasmani tapi juga spiritual. Nah, agaknya perjalanan spiritual inilah yang selalu sebenarnya dicari dan dikejar oleh manusia pada khususnya sebenarnya, yang pada umumnya hanya kelihatan wah yang ragawi saja. Orang itu kalau kelihatan kaya, kelihatan wahnya, glamor gitu, itu sudah jadi orang. Nah, tidak memperhatikan bahwa sakjane wong sing temenan itu kaya opo, katanya orang Jawa itu seperti itu. Inilah sebenarnya yang perlu kita gali dari harapan-harapan lahir. Nah, bahwa ternyata di dalam penantian itu lahir, seseorang lahir membawa harapan dan harapan itu bisa meleset. Tetapi yang tidak bisa meleset adalah tanda kematian. Wafatnya Yesus Kristus tidak meleset. Itu lahir sudah ada nubuatan beberapa nabi sebelumnya. Dan ini terjadi sampai beliau sebagai Mesias yang dipercaya bahwa ternyata terbayar oleh kematiannya. Inilah yang menjadi bukti bahwa beliau pun juga berpesan sebenarnya bukan kelahirannya yang mesti diperingati, tapi adalah kematiannya. Karena kematiannya ini membawa harapan bagi umat manusia seluruhnya. Tidak hanya pada bangsa Israel yang menanti-nanti datangnya Mesias, tapi ini adalah untuk dunia. Nah, kematian Yesus ini juga mengandung suatu makna yang tinggi. Bagaimana bisa terpenuhinya nubuat, ya pasca yang dilampauinya itu, bagaimana beliau itu dibunuh dengan undi, ya diundi, pakai dadu, siapa dhisik sing ini nusuk tubuh Yesus Kristus, ini buat undi. Nah, ternyata terpenuhi. Jadi inilah bahwa harapan-harapan yang tertuang dengan kelahiran Yesus, lalu kemudian kematiannya, inilah yang dalam penantian manusia, inilah yang perlu dimaknai. Ini menurut pandangan saya sebagai orang Jawa begitu ya. Dan saya mungkin ya teman-teman saya tahu, saya juga Nasrani tapi tidak pernah pergi ke gereja, kira-kira seperti itu. Ya, tapi saya katakan kepada mereka, loh kan gak tahu nang gereja, no. Gerejanya ada di hatiku. Gitu. Saya akan berbahagia kalau saya dapat merenungkan, nah apa perjalanan-perjalanan dari yang sedang kita peringati inilah yang menusuk hati, dalam artian itu mengharukan. Menusuk hati tapi tidak menyakitkan. Nah, jadi Mesias yang memang betul-betul ada, inilah yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau memperingati kelahiran ini juga, ini menurut saya dari yang saya baca tadi malam dari kitab Lukas itu, bahwa Herodes itu pada ulang tahunnya memenggal kepala Yahya Pembaptis.
Nah, ini apa artinya? Nah, buat saya ya balik nang Jawa mana? Saya mengoreksi akhirnya. Loh, lah ya apa? Yahya Pembaptis itu sing cedeke demikian dengan Yesus Kristus, lahirnya juga mengikuti nubuatan-nubuatan, ya. Di dalam perut sudah mulai kenal, saling jejak-jejakan kakinya, dan yang membaptis Yesus adalah Yahya, tapi Yahya mati dipenggal oleh Herodes yang sedang melaksanakan ulang tahun, ya. Istrinya ulang tahun, ini hadiahnya adalah kepalanya Yahya Pembaptis. Nah, inilah merupakan satu perundungan. Jadi semua kita ambil hikmah-hikmah tadi itu. Apa kok ngono? Nah, ini hikmah-hikmah inilah yang perlu artinya kita menjadikan kita ini semakin menghayati semua peristiwa yang ada. Apapun yang diberikan dalam peristiwa apa tadi dikatakan sebagai konflik, pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah-hikmah inilah yang harus selalu kita gali di dalam kita menuju perjalanan spiritual kita, menuju kepada Tuhan yang Maha Esa tadi. Jadi dengan jalan Kristus kita menuju kepada Tuhan, seperti yang sering dimaknai, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, jalan. Jadi Yesus itu jalan kebenaran, juga jalan menuju kepada Tuhan. Jadi di dalam hal ini Yesus lahir tidak untuk disembah. Tapi Yesus lahir adalah untuk menebus. Karena manusia sudah kehilangan hubungan rohaninya dengan Tuhan karena kesalahan nenek moyangnya. Ini menurut Taurat. Ya. Keluar dari Taman Eden, dan setelah keluar dari Taman Eden maka kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan pada saat lahirnya itu menjadi luntur dan hidup tidak menjadi kekal, karena Adam sendiri hidup tidak sampai 1000 tahun, 900 tahun lebih, tapi tidak sampai 1000 tahun, di mana dikatakan bahwa satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Nah, maka di sana waktu Adam diberi peringatan, pada hari engkau makan buah itu, engkau akan mati. Mati dalam artian dia seperti yang disampaikan tadi, mati rohaninya, karena dia melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Nah, untuk kembalinya itu maka diperlukan satu penebusan. Karena ini sudah tergadai, ya, kehidupan sudah tergadai dan ini ditebus. Nah, Kristus dikatakan sebagai sang penebus, ya karena lahirnya ini untuk menebus. Jadi hikmah dari kelahiran Yesus Kristus inilah, ya Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, ya Kristus ya dari kata diurapi, ya diurapi dengan minyak, dan waktu dibaptis oleh Yahya Pembaptis, beliau diurapi oleh Roh Suci. Ya, nah inilah hikmah-hikmah yang paling tidak patut kita tangkap dengan hikmah-hikmah Natal seluruh dunia yang diyakini oleh umat Nasrani di seluruh dunia ini. Ya kita ambil sisi positif, apa yang perlu kita kerjakan. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Mbak Sony, ya. Nah, Mbak Fania tadi bahwa perlunya suatu introspeksi tadi. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita lakukan kita sebagai umat manusia. Yeah. Banyak hal yang menarik 2000 tahun yang lalu. Seorang penguasa, ulang tahun istrinya, dipersembahkanlah kepala orang. Ya, apakah sekarang ini kira-kira ada seperti itu? Ya mungkin tidak ada, tetapi bentuk yang lain yang nilainya sama mungkin ada. Misalnya seorang penguasa sudah diberi kekuasaan yang begitu hebat, begitu mulia, begitu sangat nikmat. Kenapa mesti harus lupa terhadap orang yang dipimpin itu sendiri? Misalnya seperti itu, andai kata ada. Jadi kalau mengorbankan penderitaan bangsa, penderitaan rakyat, apa bedanya dengan menyembelih tadi itu?
kira-kira sama. Oleh karena itu, ini baik untuk kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sangat menarik sekali kita bedah ini terus. Karena tadi ada kata-kata harapan, harapan, harapan. Sekali lagi, harapan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya, terima kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di negeri ini tadi saya katakan unik. Jadi kalau kita bicara sesuatu keyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, itu sudah keharusan. Bahasanya keharusan. Kenapa keharusan? Karena ini warga kita. Bagaimana kita bicara dalam satu warga kalau yang satu diabaikan, yang satu dianggap itu kelompok yang lain, itu namanya bukan warga dan bukan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada seorang ahli spiritual yang telaten bertekun kepada para leluhur. Dan ini salah satu, berkali-kali saya utarakan, salah satu cara bangsa supaya runtuh, memotong komunikasi dengan leluhur. Tetapi anehnya, saudara saya Indra Mustafa SH ini adalah justru sekarang rajin untuk mendekatkan diri dengan para leluhur. Monggo, kami persilakan Pak Indra untuk menyampaikan pendapat-pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom untuk saudara-saudara yang agama Nasrani dan Rahayu Om Swastiastu. Di dalam perjalanan spiritual saya beberapa puluh tahun yang lalu itu, saya selalu mengadakan suatu korelasi dengan budaya-budaya kita sendiri, terutama dengan falsafah Pancasila yang ada di negeri ini. Kita saling menghargai dan menghormati sesama umat dan agama. Nah, kalau hari Natal ini sebagai hari kelahiran dari Isa Al-Masih, saya memandang dari segi spiritualnya bahwa apa-apa yang patut diteladani dari ibunya Maryam itu, beliau adalah seorang wanita yang suci dan melahirkan tanpa ayah, tanpa orang laki, lahirlah si Isa Al-Masih. Dan dari itu kita patut teladan dari ibu dan dari Isa Al-Masih. Kemudian datanglah 3 orang Majus, ya. 3 orang Majus itu datang, dia ke Bethlehem melihat kelahiran dengan petunjuk dari bintang, dan dia melihat membawa emas, mur, dan kemenyan. Gitu. Jadi di sini saya lihat dari dahulu itu sudah ada emas, mur, dan kemenyan. Gitu. Makanya kita tidak boleh menghujat atau siapapun, meskipun orang itu aliran apapun, membawa kemenyan ataupun membawa candu, ya, mur itu candu, ya, dan emas. Karena kita lihat di Wali Songo pun, kalau kita ke Sunan Gunung Jati, itu di sana banyak orang berdoa dengan memakai kemenyan, gitu, pakai kemenyan. Dan sekarang dipermodern dengan aromaterapi dan segalanya itu. Nah, kita harus hargai semuanya itu. Dan memang semua itu segala sesuatu roh suci itu senang yang wangi-wangian lah, wangi-wangian untuk berdoa itu. Tidak mungkin orang mau bersembahyang di dekat kamar mandi yang baunya kurang sedap itu. Nah, dari perjalanan-perjalanan ini saya melihat kita tidak boleh menghujat orang, biarpun memakai cara sembahyang pakai dupa maupun dari kemenyan. Nah, kemudian setelah Yesus itu lahir dan kemudian menjadi besar, itu juga kita akui di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu mempunyai suatu mujizat-mujizat yang bisa menghidupkan orang mati, gitu. Mungkin kalau tidak salah Lazarus, ya, yang dihidupkan. Kemudian dia membuat suatu burung dengan tanah liat, kemudian dihidupkanlah roh suci itu, maka terbanglah jadi burung, gitu. Kun fayakun, jadilah burung itu. Beliau itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, hampir
hampir-hampir menyamai dengan sumber energi yang besar. Kemudian siapa yang memindahkan, mengusir setan semua itu adalah Isa Al-Masih, masuk ke dalam babi-babi semua sampai masuk ke jurang. Saya sangat mengagumi dan salah satu idola saya, beliau itu juga menjadikan seorang pemimpin dengan hati kasih sebagai pengembala. Alangkah indahnya kalau di Indonesia ini ada seorang pemimpin yang bisa memberikan suatu kasih dan menjadi penggembala, bukan menjadi kusir ya, yang terus bagaimana menarik pedatinya. Ibarat pemimpin ini seperti kusir itu, bisa membawa ke satu gerbong rakyat dengan kasih itu. Saya kira semua akan jadi damai di Indonesia ini. Kemudian sampai beliau akhirnya juga diwahyukan bahwa kelak pada akhir zaman akan ada Dajjal ya, mungkin kalau di Nasrani bilang Lucifer gitu, kalau di Islam itu mungkin Dajjal. Dan ini sangat kita imani, hal yang gaib dan hal yang hari kiamat ya, itu ada. Nah, dan itu akan di dalam ayat Al-Zukhruf 63-64 itu ditegaskan bahwa yang akan turun ke dunia ini adalah Isa Al-Masih sebagai tanda-tanda kiamat gitu. Dan akan membetulkan semua kejadian-kejadian yang salah di antara yang kita pertikaikan di dunia ini. Yaitu dari itulah kita teladani, maka saya mengharapkan bahwa hari Natal ini penuh dengan sukacita. Kita harus bisa saling mengasihi dan melindungi gitu. Kalau saudara-saudara kita merayakan gereja di gereja-gereja itu hari Natal, ya saya menghimbau semua kita harus bantu untuk pengamanan dengan pemerintah sekarang. Karena ini kita hidup di negara yang Pancasila ya, multi kompleks dalam agama dan ini suku. Ya. Dan ini himbauan-himbauan saya kepada pemerintah supaya mewaspadai untuk hal-hal yang kurang berkenan ya di hati saudara-saudara kita yang di Nasrani, supaya bisa bersukacita dengan budaya masing-masing yang ada di Indonesia. Demikian. Terima kasih. Ya, ini hikmahnya kita hidup di negara Pancasila. Bukan karena Pak Indra itu teman akrab saya, tapi beliau mungkin dalam keagamaannya sudah dalam tingkatan yang mukmin. Jadi tidak muslim aja, sudah ke mukmin. Karena mampu. Dan saya pikir Al-Quran juga sudah jelas. Kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Satu. Yang kedua, dan Gusti Nabi, Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, andai kata samudra itu untuk tinta dan daun seluruh dunia untuk kertas, nulis firman yang maha kuasa, firman Allah, itu kurang. Jadi kalau masih bisa satu buku, ojo kemelelet, mundak kebentur-bentur, batu menyonyong, istilah Jawa nih seperti itu. Terima kasih Pak Indra, ya tepuk tangan untuk Pak Indra. Dan kita perlu mendengarkan lagi suara ini dari Persatuan Artis Film ini ya, ini orang entertain tapi aktif di sosial kemasyarakatan. Monggo. Terima kasih Pak Jati. Pak Agus. Rahayu. Rahayu. Shalom, salam damai dan sejahtera. Pertama-tama kami ucapkan selamat hari Natal bagi warga Nasrani yang merayakan. Kalau menurut saya makna Natal adalah pada dasarnya Yesus Kristus turun ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Beliau. Dan kedua, Yesus Kristus datang di dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Terbukti waktu Beliau lahir adalah di kandang Bethlehem, dan di kandang seperti Anda ketahui bahwa di sana tempat
gembala dan begitu juga dombanya di sana. Jadi begitu sederhananya. Tetapi apa yang terjadi, yang kita amati pada fenomena pada saat sekarang, banyak dari kita, dari warga kita yang kurang mengerti atau tidak mengerti makna hari Natal. Bahkan Natal mereka peringati dengan berfoya-foya, berspetapora, di mana sebetulnya Yesus tidak mendaki seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita sebagai umat yang percaya, apa yang kita dapat dari harta yang melimpah, apakah tidak sebaiknya kalau kita berbagi kasih terhadap sesama kita, di mana banyak sekali warga kita yang sangat membutuhkan, banyak sekali warga kita yang masih kekurangan, di mana kalau kami memperingati dari hari Minggu kemarin ya, tanggal 15, itu kebetulan kami dari Gereja Katolik Kesatrian, dari Paroki Kesatrian, itu ada donor darah Pak Jati, ada donor darah. Begitu juga kemarin kami juga tanggal 15, kami alumni SMPK Pantir Parama Pandaan, kami mengadakan aksi batik sosial, jadi pengobatan gratis, dan itu dihadiri kurang lebih sekitar 400 warga di sekitar gereja, dan kami tidak membedakan asal-usul dan ras mereka. Begitu juga kebetulan ada 12 dokter yang hadir dan ada 4 spesialis, dan sebagian besar juga alumni dari SMPK Pati Parama. Jadi buat kami alangkah bahagianya pada waktu bukan cuma hari Natal, kalau kelebihan harta kita, alangkah baiknya kalau kita bagikan kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Dan ini adalah salah satu dari ajaran kami. Ajaran kami bahwa Yesus itu adalah penuh kasih. Dan sebagai pengetahuannya, kita sebagai muridnya, begitu alangkah baiknya kalau kita berbagi pada sesama kita. Dan menurut kami adalah berbagi adalah sangat bermakna. Mumpung kita masih hidup, alangkah baiknya kalau kita hidup kita bermakna dengan cara berbagi bersama umat manusia yang lain. Begitu Pak Jati. Ya, terima kasih. Intinya adalah hidup bermakna. Hidup bermakna itu adalah hidup yang ada gunanya. Ada gunanya untuk siapa? Ya untuk alam semesta. Alam semesta itu isinya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua benda yang ada di jagat raya ini. Istilah leluhur kita, hamemayu hayuning tawono. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih ada PR buat kita dalam pikiran, harapan tadi itu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya, terima kasih. Terima kasih Anda masih dengan setia di Kiprah Jati ini. Dan sekali lagi terima kasih karena semakin lama banyak keluarga yang saling terpaksa harus memanggil anak cucunya untuk di depan TV. Karena kita memang bukan seminar, kita bukan memecahkan sesuatu untuk berkesimpulan. Kita hanya mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Siapa tahu ada yang mampir di benak kita, dan mampirnya itu demi kebaikan secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang kita dengarkan suara dari ibu rumah tangga ini, pengalaman hidupnya yang bersentuhan dengan dunia Natal, kiri kanan. Turnuun Rahayu. Baik, saya ingin mengupas sedikit dari Bapak Bimo dan Fania. Bu Iin ya, namanya Bu Ya, Pak, Iin. Bu Iin. Saya sering ada perkumpulan-perkumpulan di mana aktif sekali dalam suatu pengajian di Kota Araya, di Malang. Saya melihat bagaimana kedepannya untuk generasi kita penerus, terutama saya Pak ya, seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, untuk kedepannya itu menghadapi dunia yang begitu kejam dan sangat ini sekali ya Pak. Maksudnya itu hikmah daripada Natal itu sebenarnya apa? Sedangkan di luaran banyak sekali orang yang masih kurang mampu menurut saya ya Pak ya. Kan kalau Natal itu identik dengan
pohon Natal, kemewahan dan bagi-bagi kado, pesta gitu ya Pak ya, bagi-bagi kado seperti itu. Tapi yang pada dasarnya intinya itu saya ingin menerapkan bahwa semua agama dimanapun dan kitab suci apapun tujuannya itu adalah satu. Saya juga sekarang ini banyak sekali mengikuti acara-acara di Dhamma TV khususnya, juga saya kebetulan dekat sekali kepada sama para bante ataupun biku. Saya senang sekali, terus terang meskipun saya agama Islam dan aktif dalam pengajian, saya juga mendalami akan agama lain, maksudnya Buddha. Begitupun juga dengan sahabat saya juga, mungkin saya punya sahabat Katolik ataupun apa, saya juga pernah ikut di Paus Paulus mungkin itu dulu ya Pak ya, waktu di Jakarta juga saya pernah mengikuti itu, yang pada dasarnya semua intinya itu agama sama. Cuman yang saya masih kurang memahami hikmah daripada Natal itu tadi Pak. Kan saya melihat hari raya seumpamanya seperti Waisak ataupun Idul Fitri dan lain sebagainya, kok beda dengan hikmah Natal itu sendiri, yang mana kita membagikan kado, berkumpul gitu. Yang katanya Fania tadi lebih ke individunya. Untuk bergabung ke dalam suatu keluarga atau masyarakatnya itu kok ya kurang gitu ya Pak ya, mungkin seperti itu. Dan intinya bukan kejahatan ataupun kebencian. Jadi agama itu semuanya sama. Kan kalau kita sekarang, jangan kita sama-sama Islam aja atau sama-sama satu agama saja. Saya kok kurang paham meskipun saya sebagai pemeluk agama Islam. Saya ingin bersatu seperti kata Pak Jati, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu Pak, matur nuwun. Terima kasih. Ini yang muda-muda, monggo silakan. Selamat sore. Saya Lutfi Maiza Kusuma dari Debu Nusantara. Pada kesempatan ini saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan. Menurut saya hikmah Natal bukan hanya dimiliki sesama umat Nasrani, tetapi emang perayaannya umat Nasrani, tapi hikmahnya untuk semua umat manusia. Begitu juga dengan perayaan-perayaan yang ada di agama apapun. Rumahnya adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, khususnya di sini untuk Natal dalam bicara soal cinta kasih. Di sini sangat kurang udah. Saya sering bergaul dengan teman-teman orda-orda maupun lintas daerah. Tapi yang saya lihat sifat kesukuan, kemudian banyak toleransi, cinta kasih itu kurang. Termasuk di orda saya juga seperti itu. Nah, saya rasa hikmahnya mulai luntur yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Fania. Pada saat kumpul-kumpul sebenarnya bukan hanya Natal. Banyak momen-momen yang lain juga bisa untuk kumpul. Begitu juga untuk Lebaran. Begitu juga untuk peringatan hari yang lainnya. Nah, itu yang saat ini sangat kurang menjadi dasar dari umat manusia pada khusus mayoritasnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang lainnya? Adik-adik masih ada? Kalau tidak kita kembalikan kepada pemula pembicara, bukan narasumber, pemula berbicara. Monggo kami persilakan dari Pak Bobo sama Mbak Anu. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati dan berbahagia. Luar biasa sekali interaksi kita ini, banyak kilasan-kilasan pikiran, ungkapan perasaan tentang tema hari ini. Tadi bukan menyimpulkan, tapi saya menandai pokok-pokok yang bisa kita segarkan kembali. Yang pertama, saya urut dari belakang. Dari belakang, hikmah Natal banyak dipertanyakan. Karena apa? Karena posisi perayaan Natal sendiri sekarang ini sudah menjadi kontradiktif, sudah menjadi seremonial saja, sudah menjadi hal-hal yang bersifat individual, bahkan mungkin bersifat sosial saja. Tapi nilai spiritual seperti yang diungkapkan kembali oleh saudara saya, Bapak Indra tadi itu, dan saudara yang lain, kita melupakannya. Nah, sisi spiritual ini, manembah ini, eling ini, itu secara hukum, saudara-saudara, itu
saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ada hukum kasih. Suatu saat ada orang yang bertanya pada Yesus, pada Nabi Isa, hukum mana, guru, yang paling utama dan paling terutama bagi kehidupan ini? Yesus menjawab, cuma ada 2 dalam seluruh Taurat, Torah ini, yang isinya bermacam-macam pasal ini, ratusan pasal ini. Cuma ada 2. Yang pertama, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap kekuatan akal budimu dan segenap hatimu. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi secara vertikal dan horizontal, maka itu harus konkret, integrasi ya, terintegrasi. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini suatu hukum yang dipakai untuk mengukur sejauh mana seseorang itu mengamalkan yang namanya seluruh syariat atau hukum atau aturan-aturan hidup. Dan saudara, kembali pada hikmah Natal, itulah mungkin hikmah yang harus kita refresh ya, kita segarkan kembali. Dari segi peristiwa, seorang bayi yang akan tumbuh itu perlu digulung mentah, dididik, dikenalkan dengan yang namanya hukum-hukum kebenaran. Satu-satunya hukum kebenaran adalah 2 hal tadi itu. Yang lainnya adalah anak turunan dari sumber hukum ini sendiri. Iya, terima kasih. Ya, baik saudara-saudara, saya terus sedikit aja. Ya. Tema Natal tahun ini adalah pertobatan dan keluarga. Jadi mari sebelum kita itu menyangkut orang-orang lain, mari kita mempertobatkan diri sendiri dan bagaimana pertobatan kita itu menjadi berkat bagi orang-orang terdekat kita. Sehingga hukum kasih tadi itu menuntut jangan Anda menjadi waduk berkat, tetapi jadilah saluran berkat bagi orang lain. Banyak orang sekarang menjadi waduk berkat. Iya. Menjadi saluran berkat. Terima kasih Pak Jati. Iya, terima kasih. Pak Bimo, monggo kesan terakhir. Saya berbahagia hidup dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Karena apa? Karena tadi memperingati Natal saja dengan mengambil hikmahnya, ternyata kita sudah menjalankan 2 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan yang di atas Tuhan dan humanisme perikemanusiaan. Nah, inilah maka kita berbahagia sebenarnya menjadi bangsa Indonesia. Kita bisa laksanakan perintah nabi-nabi baik dari Timur Tengah maupun nabi ini wong Jawa sendiri, bahwa ini manembah juga bercinta kasih kepada sesamanya. Dalam artian yang tadi disampaikan ya makhluk jagat raya itu ya ciptaan Tuhan, ya harus kita kasihi. Itu jadi ajaran yang sudah ada di Jawa, di Nusantara ini ya bisa beradaptasi dengan yang dari Timur Tengah maupun dari Hindustan, dari ini. Nah, inilah kita berbahagia menjadi bangsa Nusantara, mendapatkan hikmat dari Natal pada kali ini. Ya, terima kasih. Sudah lega? Atau mau ada pertanyaan lagi? Sudah lega ya? Wah, syukurlah. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, hari ini meskipun dengan kesederhanaan, dengan tutur kata bahasa yang jujur, tanda petik, kami sampaikan jujur karena yang disampaikan ini bukan karya pikiran emosional berdasarkan macam-macam seperti Bu Iin. Itu kelihatan Jawa deles. Kalau orang Jawa itu satu keluarga seperti keluarga saya. Ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Islam, dan semua setiap hari besar mereka rame-rame keluarga ngumpul jadi satu. Kalau ini rame-rame ngumpul jadi satu, ada yang Buddha segala macam, dan ternyata indah dan hidup tidak punya rasa kebencian. Dan kalau itu dilaksanakan, emosional rebutan material
Sorry ya, istilah orang Malang begitu. Nah, para penonton Damat TV yang kami muliakan, memang tadi ada istilah harapan. Selalu kami mencoba untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Kelihatannya setiap 1000 tahun, dunia itu mengalami perubahan. Tadi ada istilah harapan. Di dalam hadis dikatakan, tidak akan terjadi hari kiamat. Dan ciri hari kiamat paling tidak antara lain ada 2. 1, matahari terbit dari barat, dan manusia bisa ngomong seperti manusia. Orang Asia biasanya memelopori tentang keluhuran, kebijaksanaan, kebudiluhuran, ya, kecerdasan. Tapi kita kelihatannya keblat pikiran kita. Sudah kalau enggak serba ala barat kelihatannya sudah enggak relevan lagi. Yang kedua, binatang bisa ngomong seperti manusia. Ya mungkin termasuk Jatikusumo ini. Berapa kontainer daging di sini. Padahal hutan-hutan binatang semakin sepi. Kita tidak kelihatan burung-burung yang berkicau di kiri kanan kita. Kita ini lebih jahat dari binatang ternyata. Dan di dalam surat Wahyu di Injil dikatakan, kelak kemudian hari setan itu akan dicampakkan selama 1000 tahun. Dan dimulai dari ledakan yang dahsyat dari Israel sebelah utara. Saya kok yakin itu pada tahun 67. Kenapa tahun 1967? Karena di Israel sebelah utara tidak ada gunung berapi, tidak ada seperti Lapindo. Dan itu ledakan api itu adalah pada waktu Israel menyerang Mesir. Mungkin ini tafsiran pikiran manusia, kita diberi otak itu untuk berpikir. Ya, kenapa? Berarti zaman baru sudah nyampe. Oleh karena itu, di dalam hadis juga dikatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum lahir seorang pemimpin yang menggiring manusia dengan tongkat komando. Dia manusia saja, bukan konglomerat, bukan Doro Kanjeng. Dia selalu azazah, selalu berteriak merdeka. Dan dia hidup di negeri Khoton, di negeri pulau yang banyak disinari matahari dan banyak tanaman kapas. Apakah itu bukan Pancasila yang digali oleh Bung Karno? Walau ala bisawab. Mari kita hidup damai di hikmah hari Natal ini sebagaimana yang dikorbankan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia. Terima kasih, sampai jumpa setiap hari Minggu jam 19 sore dan dimulai hari Senin dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih.